Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Sahabat kimia, terima kasih ya yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin ya. Baik, pada video kali ini, Bu Eli akan membahas bagaimana menulis persamaan reaksi redoks, reduksi, oksidasi dengan setara berdasarkan 3 konsep, yaitu 1. Konsep keterlibatan gas oksigen, 2. Keterlibatan mol elektron, dan yang ketiga berdasarkan perubahan naik turun bilangan oksidasi. Nah, yang bagaimana tuh ya? Baik ya, kita mulai. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi ini sahabat kimia kita bisa tinjau pada konsep yang paling jadul ya. Konsep paling jadul ini adalah konsep yang kita sebut sebagai konsep keterlibatan gas oksigen ya. Saat itu orang meninjau, oh ini reaksi oksidasi, oh ini reaksi reduksi, itu berdasarkan pada ada tidaknya gas oksigen yang tertulis atau tertera pada persamaan reaksi itu ya. Nah, ini satu contoh dari reaksi pembakaran. Pembakaran adalah reaksi keseharian ya yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita ya, sahabat kimia. Pembakaran kertas ya, termasuk pembakaran dalam tubuh, respirasi oksidatif itu adalah reaksi pembakaran ya. Nah, sahabat kimia, reaksi pembakaran dari sebuah senyawa zat organik, misalnya kita ambil rumus umum CXHY, itu seperti ini ya. Sahabat kimia, apa sih syarat untuk terjadinya atau supaya bisa terjadi reaksi pembakaran ya? Kita lihat pada waktu kecil mungkin kita pernah belajar IPA dan di sana ada eksperimen. Lilin menyala, kemudian kita tutup dengan gelas. Apa yang terjadi? Maka nyala lilin akan padam. Di situ artinya adalah kita membatasi udara. Ya, udara itu mengandung gas oksigen, ya, sehingga gas oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran lilin itu kita batasi sehingga tidak ada lagi karena kita tutup, ya, tidak ada udara dari sekitar lilin itu, hanya sebatas pada gelas yang tertutup, yang ditutupkan pada nyala lilin, akhirnya jumlah oksigen lama-lama sedikit dan lilin padam. Nah, artinya di sini bahwa pembakaran itu membutuhkan gas oksigen ya sahabat kimia dan menghasilkan CO2 dan H2O ya sahabat kimia, CO2 plus H2O. Bahkan gas oksigen yang berasal dari udara atau gas oksigen murni ini dibutuhkan berlebihan. Kalau berlebihan, maka yang terbentuk itu adalah CO2 dan H2O saja tanpa ada abu atau sisa-sisa pembakaran berupa karbon. Ya. Nah, lalu kita tulis persamaan reaksinya ya. Ini C-nya sebelah kiri ada X, kita kasih angka 1 di sini sehingga 1 kali X, maka di sini di depan CO2 di sebelah kanan ini kita kasih X. Lalu Y-nya ini adalah 1 kali Y, 1 kali Y ya. Nah, di sini ada Y sebesar 2 supaya menghasilkan Y sama dengan sebelah kiri kita kasih setengah Y. Nah, lalu bagaimana O-nya? O kanan itu 2X ditambah setengah Y, sementara O kiri ini ada 2 ya. Sehingga sini kita beri koefisien X ditambah 1/4 Y ya, supaya sama. Ingat, menyetarakan persamaan reaksi kimia itu adalah jumlah atom di kanan dan kiri harus sama. Kalau di kiri C-nya ada X, kanan juga C-nya ada X. Di kiri H-nya ada Y, di kanan jumlahnya juga adalah setengah Y kali 2 sama dengan Y ya. Lalu oksigennya di sebelah kiri itu adalah 2X ditambah setengah Y. Nah, oksigen di sebelah kanan juga 2X ditambah setengah Y. Nah, sahabat kimia, kesimpulannya adalah pada pada peristiwa pembakaran di nomor 1 kita melihat ya bahwa gas oksigen ini tampil pada persamaan reaksi ini di sebelah kiri tanda panah. Artinya gas oksigen diperlukan.
Jadi kalau gas oksigen diperlukan pada sebuah reaksi kimia, ini kita masukkan ke dalam reaksi kategori oksidasi ya. Sama seperti sahabat kimia dan Ibu bernafas, melakukan respirasi oksidatif ya, reaksi yang menginhale oksigen ya, menghirup oksigen dan melepaskan gas CO2 ya. Oke, pembakaran adalah reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya, sahabat kimia yang kedua ini. Lihat, ada benda apa di sini? Peristiwa apa ini ya? Ini adalah reaksi apa? Perkaratan. Perkaratan dengan nama yang lebih ilmiah, namanya korosi. Korosi pada umumnya terjadi pada logam-logam, tapi khususnya adalah logam besi, Fe. Fe ya, Fe, ferum. Logam besi kalau mengalami korosi itu akan menurunkan nilai ekonominya ya. Nah, besi ini bisa berkarat kalau dia bereaksi dengan udara ya. Di sana ada udara, ada air. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam udara dan air di sini ada oksigen. Ya, sehingga Fe ditambah O2 ini nanti akan menghasilkan oksida besinya ya, oksida besi 3 ya, Fe2O3 ya. Nah, sehingga ini Fe2O3 inilah yang kita sebut sebagai senyawa korosi. Kita isi ya sahabat kimia persamaan reaksinya supaya setara. Misalnya ini sudah angka 2, ini kasih 1. Berarti ini 2 ya. Kemudian ini O-nya ada 3, berarti di sini 3/2 supaya 3 ya. Kalau pecahan sahabat kimia bisa mengalihkan dengan 3 ya. Jadi ini 6, 3, 3 ya supaya tidak pecahan ya. Seperti itu. Dan ini adalah reaksi yang juga oksigennya ditangkap. Terdapat di sebelah kiri tanda panah ya. Reaksi yang memerlukan oksigen kita sebut sebagai reaksi apa? Reaksi oksidasi ya. Demikian sahabat kimia, dua contoh dari Bu Eli, silakan dielaborasi ya. Pada contoh-contoh yang lain temukan bahwa reaksi itu memerlukan gas oksigen sehingga kita masukkan ke dalam kategori reaksi oksidasi pada konsep keterlibatan gas oksigen di sana. Next ya, kita menuju ke peristiwa yang ini nih. Nah, sahabat kimia tentu sudah belajar ini ya sejak kelas SD ya, sejak SD ya. Ini adalah reaksi fotosintesis ya. Fotosintesis dilakukan oleh produsen dalam peran ekosistem fotosintesis. Fotosintesis ini adalah, lihat gambarnya, bagaimana gas oksigen di apa? Lepas kan ditangkap. Gas oksigen dilepas. Nah, bagaimana reaksinya? Sahabat kimia tentu tahu ya. Apa sih bukti bahwa gas oksigen ini dilepas kalau kita duduk di bawah pohon, di depan halaman, di depan kelas banyak pohon ya, di sana sahabat kimia akan merasa segar. Kenapa? Karena banyak oksigen yang dilepas oleh tanaman-tanaman itu dalam melakukan fotosintesis ya. Artinya di sana untuk fotosintesis dibutuhkan gas CO2 ya, sehingga kalau ada tanaman itu adalah tanaman itu berperan dan berkontribusi di dalam mengurangi gas rumah kaca namanya gas CO2 ya, sehingga mengurangi pemanasan global. Oleh karena itu rajin menanam ya sahabat kimia. CO2 ditambah H2O. Dia akan menghasilkan cadangan makanan bagi tanaman itu yang namanya glukosa. C6H12O6 ditambah, nah ini dia, O2. Oke? Nah, O2-nya dilepas. Ini adalah ciri khas dari kebalikan reaksi oksidasi. Namanya reaksi apa? Reduksi. Reaksi pelepasan oksigen ya. Nah, sahabat kimia jika mau menyetarakan, karena ini sudah diisi angka 1 ya, oke, kita akan nyetarakan di sebelah sini 6 juga, kemudian H-nya 12 berarti di sini 6. Yang terakhir hitung O-nya ya, 12 ditambah 6 itu 18. Di sebelah sini O-nya ada 6, 18 kurangi 6 adalah 12, berarti ini isinya adalah 6. Demikian ya sahabat kimia, silakan dielaborasi pada
reaksi-reaksi kimia yang ada di sekitar kita, bagaimana gas oksigen itu dirilis ya sebagai bagian dari reaksi reduksi. Baik, kita akan menuju ke konsep kedua. Nah, sahabat kimia melihat di sini ada gambar ya, yang cantik gambar. Apa ini? Ini adalah gas bubble ya, yang terbentuk pada saat di sini ada logam zinc yang kita reaksikan dengan HCl. Lalu terbentuk gas, gelembung-gelembungnya terlihat ya. Nah, sahabat kimia, reaksi keseluruhannya itu seperti ini ya. Ini sudah ada tertulis di sini. Ini adalah HCl-nya. HCl itu kita pecah ya. Ya kan senyawa kovalen polar ya. Jadi dia bisa menghasilkan ion. Valen polarnya ada, ioniknya ada, H plus tambah Cl min. Nah, ini maksudnya H plusnya aja ya. H plus ini nanti akan menghasilkan H2. Sementara zinc-nya itu makin lama akan makin terkikis ya, menipis, jumlah masanya akan berkurang karena dia akan menghasilkan Zn2+. Nah, bagaimana ini bisa kita jelaskan? Masuk kategori reaksi yang mana? Apakah reduksi itu yang mana? Oksidasinya yang mana ya? Pada konsep keterlibatan elektron di sebagai konsep kedua ya. Di sini sudah ada catatannya ya. Kalau oksidasi itu pada saat reaktannya itu kehilangan elektron. Ya, kita lihat. Zinc di sini kehilangan elektron. Kehilangan elektron. Nah, zinc yang mengalami, berarti kalau dia kehilangan elektron, berarti elektronnya dilepas. Kita tidak bicara mengenai peningkatan atau penurunan Willox dulu ya, ini nanti ya. Jadi Ibu kasih batasan sampai di sini dulu ya, yang ini. Karena kita meninjau baru ke keterlibatan elektron ya, yang ini nanti ya, ini nanti. Tinjauan bilangan oksidasi number atau ya Willox itu nanti ya. Kita melihat dulu bahwa bagaimana reaksi dari zinc ya, kita lihat di sini. Zinc menjadi zinc 2+. Di sini 1 mol zincnya, koefisien reaksi itu dibaca 1 mol ya, bacanya 1 mol. Dia akan melepaskan 2 mol elektron. Bacanya apa? 2 mol elektron. 2 mol elektron. Nah, reaksi yang melepaskan elektron, sekian jumlah mol elektron, ini kita masukkan reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi. Oke? Jadi ciri khasnya adalah kita tidak melihat lagi mana oksigennya ya. Karena kita sudah masuk kepada konsep redoks sesuai dengan keterlibatan elektron di dalam reaksi. Apakah elektronnya itu ada di kanan panah atau ada di kiri panah. Nah, ini elektronnya ada di kanan panah nih, Zn2+ ditambah 2 mol elektron. Ini reaksi oksidasi. Sekali lagi Bu Eli tuliskan di sini. Setiap melihat jumlah sekian mol elektron dilepaskan, itu adalah ciri khas dari reaksi oksidasi. Jadi, elektronnya ada di kanan ya, sahabat kimia. Oke? Nah, sekarang kita lihat elektron ada di kanan itu artinya bahwa zinc kehilangan elektronnya. Jadi, elektronnya dilepaskan. Menghasilkan Zn2+. Nah, zinc dalam hal ini adalah zinc mengalami oksidasi sehingga zinc sendiri sebagai reaktan kita sebut ini ada istilah. Kita mulai mengenal istilah namanya reduktor. Zinc logam-logam itu umumnya berperan sebagai reduktor. Yaitu artinya apa? Zat yang mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi dengan cara apa?
Oksidasi dalam hal ini pada konsep melepas apa? Elektron, sekian mol elektron. Melepas, oke Bu Eli tulis X mol elektron ya. X mol elektron. Ya. Jadi kita mengenal istilah reduktor. Reduktornya itu adalah zincnya sendiri karena zinc mengalami oksidasi. Di sini disebut reducing agent-nya itu adalah reducing agent itu reduktor ya. Reduktornya dioksidasi, mengalami oksidasi. Nah, sekarang siapa yang mengalami reduksi? Di sini kita lihat ya. Reaktan lain itu adalah kata kuncinya adalah menangkap elektron. Nah, jadi sebetulnya reaksi redoks ini adalah reaksi yang berkebalikan antara reduksi dan oksidasi. Ini kebalikan ya. Menangkap elektron, jadi posisinya adalah mestinya elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah ya. Nah, yang menangkap elektron itu adalah H plusnya menghasilkan H2 yang kita lihat sebagai ini gas, gelembung-gelembung gas. Ini kalau anak F2 sudah praktik ya, sehingga pasti udah nempel nih, kayak lihat seperti apa sih gelembung gas H2 itu ya. Nah ya, karena sudah praktek ya. Nah, kita tulis di sini H plus menghasilkan H2. H plus menghasilkan H2. Nah, kita setarakan dulu di sini 2, di sini 1. Nah, kemudian menangkap 2 mol elektron. Ini posisinya di sebelah kiri tanda panah ya. Oke, ini Eli hapus depan. Nah, sebelah sini ya. Jadi sebelah kiri tanda panah. Reaksi yang seperti ini kita sebut reaksi apa? Reduksi. Reduksi adalah reaksi yang ditandai dengan penangkapan elektron. Posisi elektron bisa kita cermati dari di sebelah kiri tanda panah. 2H plus tambah 2 mol elektron menghasilkan H2. Ya, bacanya apa sahabat kimia? Sekali lagi ini kita baca 2 mol elektron, jangan 2 elektron. Tanamkan itu bahwa ini 2 mol elektron nanti akan kaitannya dengan hukum Faraday ya. 2 mol elektron. Nah, zat yang mengalami reduksi sekarang, si H plus ini, dia mengalami reduksi, menghasilkan H2. Ini kita sebut sebagai oksidator. Ya, jadi sebenarnya kalau sahabat kimia melihat bahwa reaktannya saja yang kita cermati. Siapa reduktor, siapa oksidator, itu lihat reaktannya. Reaktan Zn itu mengalami oksidasi. Oh, berarti dia reduktor. Dibalik saja. Reduktor mereduksi, berarti dia mengalami oksidasi. Mestinya begitu ya. Nah, kalau ini ada reaktan itu di sebelah tanda panah ya, sebelah kiri tanda panah. Ada H plus sebagai reaktan juga. Dia menangkap elektron. Oh, berarti dia mengalami reduksi. Maka si H plus kita sebut sebagai oksidator. Oksidator mengoksidasi dari spesies tetangganya ya. Sehingga kalau dia mengoksidasi, maka dia mengalami reduksi ya. Sehingga kita sebut di sini kalau mau ditulis bahwa oksidator zat yang mengalami reduksi. Reduksi dalam hal ini adalah menangkap elektron. Sekian X mol elektron ya. Menangkap sekian mol elektron. Clear ya, sahabat kimia? Nah, di sini juga sudah ditulis ya. Oxidizing agent is reduced. Berarti oxidizing agent itu adalah oksidator yang mengalami reduksi. Nah, ion hidrogen dalam hal ini ion H+ itu ya, itu direduksi menghasilkan gas H2. Oke ya, ini adalah contoh dari
mengelompokkan reaksi redoks pada apakah reduksi atau oksidasi berdasarkan pada konsep keterlibatan elektron. Jadi untuk oxidation number atau bilox itu nanti ya, next setelah ini. Jadi ini yang bagian ini nanti. Oke? Silakan sahabat kimia bisa mencari contoh yang lain untuk memperkaya dan menguatkan konsep dua pada pengelompokan reaksi redoks berdasarkan keterlibatan jumlah mol elektron. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang ketiga nih sahabat kimia ya. Ini adalah konsep bagaimana mengelompokkan reaksi redoks berdasarkan pada konsep perubahan bilox. Nah, ini ada dua suasana ya. Karena reaksi redoks itu reaksi yang sebenarnya sangat didukung oleh perubahan suasana larutan, baik apakah itu terjadi pada suasana asam, di sana ada ion hidrogen, atau pada suasana basa, karena di sana ada lebih banyak ion hidroksidanya. Sebenarnya sangat jarang untuk bisa melakukan reaksi redoks pada suasana pH 7 atau netral. Ya, jadi mengelompokkan reaksi redoks ke dalam apakah itu reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilox itu nanti kita bisa tinjau ya, apakah dia suasana asam, ini perlu dicatat ya, perlu diperhatikan karena penyetaraannya itu beda ya, dan apakah itu suasana basah. Baik sahabat kimia, kita lihat gambar yang cantik ini ya, ini adalah reaksi redoks ya, antara ion dikromat. Dikromat itu Cr2O7 2-, bisa disebut B itu 2 ya, bikromat atau dikromat ya, dengan imin ya, ion iodida. Ya, boleh ditulis di sini ya. Ion iodida, imin. Imin itu seperti ini. Dia bening ya. Tuh ya. Sementara yang ini adalah apa? Cr2O7. Cr2O7 2- ion. Kalau ini ditambah ini ya, dia akan menghasilkan ini yang sebelah kanan. Yang kanan itu adalah nanti akan menghasilkan Cr plus 3 dan I2. Nah, Cr plus 3 itu umumnya agak kehijauan gitu ya. Dan I2 itu seperti warna betadine, ya warna iodio. Sahabat kimia perlu mengenal nih ya. Mengenal warna-warna pada spesies-spesies yang relatif lebih umum ya dibahas ya. Misalnya kayak I2 itu warnanya apa. Jangan sampai imin itu warnanya coklat. Padahal yang coklat itu adalah I2 ya. Imin atau Ki itu warnanya jernih. Atau K2Cr2O7 itu warnanya kuning ya seperti ini. K2Cr2O7 itu warnanya orange ya, dan dalam larutannya ya seperti ini ya, kuning keorangean. Sementara K2Cr4 itu memang benar-benar yellow ya, kuning. Kemudian Cu2+ itu warnanya apa? Biru ya. Dalam bentuk garamnya itu warnanya biru seperti itu. Jadi ada beberapa warna yang kalau di dalam reaksi redoks itu kita perlu mengingat ya, MnO4- itu warnanya ungu ya, Mn2+ warnanya pink ya, seperti itu ya. Itu trik bagaimana kita bisa lebih lancar untuk menulis persamaan reaksi redoks. Nah, kita mulai ya sahabat kimia, caranya itu seperti apa. Jadi sahabat kimia nulis dulu ya reaktannya. Cr2O7 pangkat 2- ditambah I-. Ingat, ini suasana asam. Jadi sahabat kimia perlu menambahkan di sini ion hidrogen H+ ya. Tanda panah. Nah, produknya ini adalah di situ ada Cr plus 3 plus I2. Nah, ini tulis dulu ya supaya ini menjadi kerangka pekerjaan kita. Nah, kemudian kita tidak bisa langsung mengisi koefisien ini, menyetarakan koefisien ini seperti ini. Karena ini kan reaksi yang sederhana ya, sahabat kimia ya. Jadi bisa kita isi langsung koefisien reaksinya, tetapi tidak dengan konsep ketiga, yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Jadi sahabat kimia perlu belajar dulu ya, rule, aturan
bilangan oksidasi dari unsur-unsur atau ion-ion. Ya, misalnya kalau seperti ini Cr2O72- Cr-nya berapa, O-nya berapa ya. Kalau bilangan oksidasi semua logam-logam netral itu adalah 0, gas-gas molekul-molekul gas itu semuanya adalah 0. Kalau ion-ion itu berdasarkan muatan dari ion itu ya. Misalnya pada imin nih biloxnya -1, pada H+ ya biloxnya +1 dan seterusnya. Pada Cr+3 biloxnya adalah +3. Nah, pada I2 biloxnya adalah apa? Ya, sahabat kimia perlu belajar ini ya. Tentang aturan bilox tidak Bu Eli bahas pada video kali ini ya, karena ini sudah langsung ke menyetarakan bersama reaksinya. Jadi sahabat kimia belajar aturan BO. Aturan BO atau bilox. Belajar aturan bilox dulu. Oke? Baik ya. Setelah kita menulis ini, kita pindahkan aja nih sahabat kimia di sini Cr2O7 × 2 ditambah I- ditambah H+ menghasilkan Cr+3 ditambah I2 ya. Nah, sahabat kimia, kita lalu cara pengerjaannya ini maksudnya ini berarti asam ya. Kita membuat pasangan ini dan ini, kuning dan kuning ya. Kemudian hijau dan hijau. Oke. Nah, sekarang kita kuning dan kuning dulu ya. Cr2O7 × 2 Kemudian di sini Cr+3. Jangan lupa kita ini setarakan dulu ini 1 dan ini 2 ya. Lalu karena 2 kali +3 ini kita kalikan berarti ini biloxnya +6. Sementara ini biloxnya -2. Oksigen itu golongan 6A. Ya, sehingga kan -2. -2 kali 7 berarti -14. Supaya -2 maka Cr2-nya itu adalah +12. Nah, sahabat kimia, kalau mau membandingkan itu harus sama jumlah atomnya. Kalau di kiri si atomnya itu ada 2 Cr kan, di sebelah kanan harus 2 Cr. Supaya perubahan biloxnya itu setara. Kalau di sini 2 Cr12, yang sebelah kanan 2 Cr itu +6. Artinya di sini turun BO. Turun BO tuliskan sebesar berapa? Misalnya Bu Eli tulis di sini sebesar 12/6, jadi turun sebesar 6 mol elektron. 6 mol elektron. Lalu bagaimana dengan O-nya? Nah, ini ya. Karena dia menggunakan reaksi redoks ini berlangsung dalam suasana asam, maka di sini ada ketentuan. Jadi kalau kekurangan O di sebelah kiri ini O-nya ada 7, maka sahabat kimia tambahkan kekurangan O tambahkan H2O sebesar 7 karena O di kiri ada 7. Sehingga H-nya yang sebelah kanan ini ada 14, di sini sahabat kimia tambahkan apa? 14 H+. Ya, sehingga dengan demikian reaksinya sudah setara. Nah, reaksi yang menangkap elektron ini maka kita sebut sebagai reaksi reduksi. Ya, pada bagian Cr2O7 × 2 menghasilkan Cr+3. Ini adalah reaksi reduksi, yaitu reaksi turun BO. Baik, sekarang kita lanjutkan ke yang I- menjadi I2 ya. Oke. Jadi I- sekarang. I- tanda panah I2. Nah, sahabat kimia isi dulu ya, koefisiennya disetarakan. Ini 2, ya ini 1, ini 2. Kemudian biloxnya nih. Ini kalau 2 I- ya -2. Kalau I2 itu molekul netral, kalau netral dia 0. Jadi -2 ke 0 ya, ini naik apa? Naik BO. Naik ya, bilangan oksidasinya kalau naik maka elektron dirilis di sebelah sini, dilepas sebanyak ya naiknya berapa? Kalau naiknya 2 dilepas 2 mol elektron. Kita lihat tidak ada O, tidak ada H, ya sudah. Artinya ya sudah seperti ini aja ya. Nah, reaksi yang melepaskan 2 mol elektron kita masukkan ke dalam kelompok reaksi oksidasi. Ini sahabat kimia ya. Reaksi oksidasi berdasarkan kepada perubahan BO, yaitu BO-nya bagaimana?
Oh, BO-nya naik, naik B. Nah, seperti itu ya, sahabat kimia, cukup jelas ya. Lalu bagaimana menyelesaikan, melengkapi reaksi ini sampai sempurna ya, sahabat kimia? Reaksi reduksi oksidasi ini berlangsung secara bersama-sama. Jadi nggak bisa setengah-setengah ya, reduksi saja atau oksidasi saja ya. Oleh karena itu, ketika berlangsung bersama-sama kita harus menjumlahkan ya. Nah, sahabat kimia ini kita jumlahkan, kita garis aja. Tentu sahabat kimia harus mengeliminasi elektronnya. Yang di kiri ada 6, di kanan ada 2. Ini nggak sama dong ya. Maka yang sebelah atas ini seluruh reaksi reduksinya kita cukup kali 1. Yang sebelah bawah itu kita kali 3. Ya, sahabat kimia, supaya di sini jadi 6, ini 6, ini kita kali 3 ya. 2 kali 3 ini nanti jadi 6, sementara yang atas sama aja ya, supaya bisa dicoret nih 6 elektron kiri dan 6 elektron kanan. Kemudian sahabat kimia tinggal menjumlah ya. Jadi reaksinya itu adalah, reaksi totalnya adalah CR. 2O7 pangkat 2 min ditambah 6 I min ya, ditambah 14 H plus, menghasilkan produknya adalah CR ya plus 3. CR plus 3 ditambah 7H2O. Wah, panjang nih sahabat kimia ya. Ditambah 3I2 ya. Ditambah 3I2. Nah, sahabat kimia, makanya Bu Eli tadi memberi informasi. Hafalkan ya warna-warna khas pada beberapa spesies yang sering kita jumpai ya. I2, nah ini kalau di biologi itu untuk uji, ini namanya uji Lugol ya, untuk menguji adanya I2 ya pada uji iodium ya pada senyawa-senyawa dengan menggunakan larutan Lugol ya, misalnya pada amilum, karena kemampuan amilum di dalam mengikat iodium ini ya, sahabat kimia ya. Nah, baik ya sahabat kimia, adanya I2 itu kita bisa lihat dari reaksi terjadi perubahan warna. Perubahan warna adalah salah satu dari kategori kelompok ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Ya, selain adanya pengendapan, timbul gas, timbul perubahan kalor. Nah, ini perubahan warna. Kalau ada perubahan warna dalam suatu reaksi, itu menunjukkan oh sudah terjadi reaksi kimia ya. Yang tadinya warnanya kuning orange dengan warna yang bening, akhirnya menghasilkan warna yang lebih coklat, coklat gelap ya, agak kemerahan. Pokoknya warnanya itu seperti obat luka betadin ya, seperti itu. Ini kenapa? Karena terbentuk apa? I2 di sini. Demikian sahabat kimia ya, untuk menyetarakan bersama reaksi redoks dan mengelompokkan apakah itu reduksi atau oksidasi pada konsep naik turun biloks. Ya, silakan ini diulang-ulang ya supaya paham. Nah, baik, berikutnya Bu Eli akan memperlihatkan contoh cara menyetarakan bersama reaksi redoks pada konsep perubahan pilok itu untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana basah. Ya, sahabat kimia, ini kita lihat contohnya. Ini suasana basah. Nah, lihat di sini MnO4- ya. MnO4- ini adalah warnanya apa? Ya, KMN ini dari larutan KMnO4. Warnanya adalah ungu, sahabat kimia ya. Ini warnanya ungu. Ini namanya ion oksalat. Nah, nanti pada saat direaksikan ya sahabat kimia, ini akan menghasilkan warna apa? Coklat ya, coklat. Ya, sahabat kimia, ini sedang hanging. Oke, sudah bisa lagi. Ini warnanya coklat. Oke. Kemudian ini tadi apa? Ion oksalat ya. Kita perlu tahu ya nama-namanya ya sahabat kimia ya.
Dan ini warnanya ungu, kalium permanganat. Kalium permanganat itu khas sahabat kimia kalau direaksikan dalam suasana basah dan tentu nanti di sini nanti ada OH-. Jadi KMNO4 itu kalau dalam suasana basah dia memang menghasilkan perubahan warna dari ungu jadi coklat karena ini endapan. Ya. Tapi kalau suasana asam KMNO4 ini bukan MNO2, bukan MNO4. MN plus 4. Ini coklat ini kan ada MN plus 4-nya dalam bentuk endapan. Kalau dia suasananya asam, maka MNO4- akan menghasilkan perubahan warna menjadi pink malah karena MN-nya MN plus 2 ya. Sekarang kita ke yang basah dulu ya, sahabat kimia ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi ya, sahabat kimia, sudah kita buat mengelompokkan pasangannya. Di sini ada MnO4-. Lihat pasangannya. Pasangannya adalah MnO2. Nah, lalu langsung aja ya sahabat kimia, kita akan menyetarakan ini satu gitu ya. Ini O2, ini kita lihat ininya dulu. Mn dan Mn itu sudah satu-satu ya. Lalu kita tulis biloxnya, ini -1, ini -8, berarti Mn di sini posisinya +7 ya. Nah, ya ini karena ini tidak bermuatan ion, tidak bermuatan listrik, ini 0 saja, si O itu -2 kali 2 ini -4, sehingga Mn di sini +4. Lalu sahabat kimia lihat perubahan bilox pada atom yang mana yang terjadi. Kalau oksigen di sini 4, ini kan 4, 8 dibagi 4 berarti 1 O -2 ya. Sementara yang ini -4 dibagi 2 berarti 1 O -2. Artinya atom oksigen di sini tidak berubah. Maka udah jelas-jelas kita yakin bahwa yang berubah adalah si Mn ya. Dari 1 Mn, jadi kalau bandingin satu-satu ya, 1 Mn itu +7 menghasilkan 1 Mn plus 4. Jadi di sini jelas-jelas apa? Turun BO sebanyak, BO atau bilox sebanyak +3 ya. Turun BO plus. Nah, kalau turun ini berarti reaksi apa tadi kategorinya? Reaksi reduksi sebanyak turun BO sebanyak 3. Mungkin tidak usah dikasih plus supaya tidak bingung. Turun BO 3. Jadi dari 7 ke 4 kan 3. Maka kita tulis di sini ya. Jadi ini adalah reaksi reduksi ya. Reaksi reduksi. Nah, sahabat kimia, sekarang bagaimana dengan oksigennya? Oksigen kanan kiri kan belum sama ya, sahabat kimia. Maka kita menyamakan. Nah, menyamakannya itu kita menggunakan aturan basa. Lain ya, kalau tadi kan asam ya, sekarang ini basa ya. Lihat. Kalau asam, itu berarti kalau kekurangan O ditambah H2O. Nah, bagaimana dengan yang basa? Yang kekurangan O itu sebelah kanan sebanyak 2. Maka kalau kekurangan O, kita tambahkan. Kali mau pakai yang kuning. Ditambahkan OH-. Ditambahkan OH-, kita isi dulu sementara 2 ya. Supaya ada 2 O kanan, kemudian 2 ada 2 O kanan ditambah 2 kan 4 O. Sebelah kiri ini 4 O. Nah, lalu kita lihat dengan penambahan 2 OH-, maka di kanan ada H sebanyak 2. Sementara di kiri tidak ada H. Nah, untuk menyetarakan H-nya itu pada cara basa, sekali lagi ya, pada suasana basa, maka kita tambahkan dengan H2O. Jangan H plus, tapi H2O. H2O-nya sebanyak berapa ya? Supaya dia sama nih dengan 2 nih. Kalau misalnya oke di sini 1 ya kan supaya H-nya 2.
Nah, biasanya pada cara bahasa ini waktu kita sudah menambahkan OH- H2O itu tidak langsung setara sahabat kimia ya. Oleh karena itu kita pakai trik trial and error bagaimana menyetarakan OH- dan H2O-nya. Nanti kita tulis di sini ya sahabat kimia ya. Perbandingan rata-rata OH- terhadap H2O-nya itu adalah 2 OH- banding 1 H2. Nah, kalau seperti ini, kita lihat ya, 2O ini O-nya sudah 4, tapi di sini O-nya jadi 5, kan tidak setara ya. Maka sahabat kimia ini kita coret aja gimana nih kalau kita coba di 4. Ini 4, terus ini kita coret jadi 2, supaya memenuhi 2 banding 1. Sehingga kita bisa lihat, oh di sebelah kanan itu 4 ditambah 2 itu 6. Nah, oh di sebelah kiri ini 4 ditambah 2 juga 6. Sementara H-nya ada 4 di kanan, dan di kiri juga ada 4, 2 kali 2H. Nah, sudah langsung sama, sudah langsung setara sahabat kimia ya. Jadi, sekali lagi, yang tadinya 2 kita langsung ganti jadi 4 OH-, sementara H2O yang tadinya 1 kita ganti jadi 2 H2O. Oke? Ini kalau mau kita tulis rapi, jadi hasilnya seperti ini. MnO4- ya, ditambah 3 mol elektron ditambah 2 H2O menghasilkan MnO2 ditambah 4 OH-. Dan sekali lagi kategori untuk reaksi yang menangkap elektron itu reaksi reduksi dan juga reaksi penurunan Bilox ya. Dari +7 ke +4 ini adalah reaksi reduksi. Nah, seperti itu ya. Sahabat kimia bisa lihat ini sudah setara. Dan perbandingan untuk 2H2O lawan OH-nya adalah 2 bagian OH- terhadap 1 bagian H2O. 4 banding 2 atau 2 banding 1. Seperti itu ya sahabat kimia. Sudah jelas? Nah, sekarang berikutnya ya. Pasangan berikutnya tentunya yang oksidasi ya. Kalau ini reduksi tentunya oksidasi, yaitu ion oksalat dan ion karbonat. Ini CO32- itu ion karbonat. Kita tulis di sebelah sini. Ion oksalat C2O42- menghasilkan ion karbonat. Nah, sahabat kimia ini 2, ini 1. Nah, kita setarakan dulu ya. Ini apa? 2. Oke. Nah, lalu bagaimana? Kita isi koefisien reaksinya -2, -8, ini +6. Kemudian ini pertama kita isi 1 dulu ya, ini -2. Kemudian oksigennya itu -2 kali 3, -6, berarti ini +4 untuk C-nya. Lalu ini ada 2, berarti ini +8, -12 kali 2 ya, -4. Supaya sahabat kimia bisa membandingkan naik turunnya itu dengan jumlah atom yang sama. Jadi kalau di sini untuk 2C itu +6, maka di sini harus 2C. Ya, 2C itu jangan +4, tetapi +8. Sehingga naik turunnya itu jelas ya. Oh, ini dari 6 ke 8. Ini 8 ya sahabat kimia ya. Itu adalah apa? Naik 2 mol elektron. Bacanya 2 mol elektron. Naik. Ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, sahabat kimia tuliskan di sini 2 mol elektron. Reaksi apa? Oksidasi ya. Nah, lalu bagaimana dengan atom oksigennya?
kita lihat bahwa atom oksigen di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 6. Nah, berarti kekurangan O-nya ada di sebelah kiri. Ya, sesuai dengan aturan basa, kekurangan O itu ditambahkan apa? Kalau sobat kimia lupa, lihat lagi ke sini. Kekurangan O kita tambahkan OH min ya. Kita tambahkan OH min. Sementara nanti kekurangan H-nya kita tambahkan H2O. Nah, kekurangan O berapa banyak dibandingkan yang sebelah kanan? Kanan itu ada 6, sebelah kiri ada 2. Oke, kita tulis dulu 2. Sehingga lalu kita hitung lagi ya, sebelah kiri H-nya ada 2, sebelah kanan supaya 2. Ya ini ada 2, berarti ini kita isi berapa? 1. Lalu kita hitung lagi, oh berarti oksigennya sebelah kanan itu 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Di sini 4, ini 5, 6. Nah, nggak sama ya. Karena memang pada aturan basa itu selalu kita buat trial and error, OH- lawan H2O-nya itu nanti 2:1. Jadi setelah sahabat kimia menyetarakan seperti ini, lalu kita coret aja, kita kalikan 2 saja. Ini kita ubah jadi 4. Ya, ini kita ubah jadi 2. Terus kita hitung lagi. Sebelah kiri akhirnya O-nya jadi 4, ditambah 4, 8. Sebelah sini 6, ditambah 2. Ini kan, sahabat kimia ini 2 ya. 2, ya. 6 tambah 2 jadi 8. H-nya di sini 4H. Ini juga H-nya 4H. Ini cuma 2 kali 2, 4. Nah, jadi bagaimana nih sahabat kimia ya? Ulang lagi, kalau misalnya tidak sama nih berarti 4 ditambah 4. 4 tambah 4 jadi 8H. C2 4, 2 min. Oh, maksudnya O-nya 4, O-nya 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Di sini O-nya 6, di sini O-nya 2, 6 tambah 2 adalah 8. O sama O-nya. Sementara H-nya 4. Oh iya, benar sahabat kimia ya. Ini H-nya 4. Nah, sudah setara ya. Dan sekali lagi reaksi yang merilis elektron sesuai konsep 2 itu adalah reaksi oksidasi. Dan sesuai dengan konsep ketiga, reaksi yang naik biloks ini kita masukkan ke reaksi inilah, reaksi oksidasinya. Bagian dari reaksi oksidasinya. Nah, supaya rapi, kita tulis lagi sahabat kimia. Di sini kita tulis rapi ya. C2O4 pangkat 2 min ditambah 4OH min. Menghasilkan 2CO3 pangkat 2 min ditambah 2 mol elektron ditambah 2H2O ya. Supaya yakin kita cek lagi ya. Ini 2, C-nya 2, O-nya 4 tambah 4, 8, O-nya 6 tambah O-nya 6 ditambah 2, 8, H-nya 4, di sini H-nya 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, ini sudah setara. Ini merupakan reaksi oksidasi ya. Nah, berikutnya sahabat kimia tinggal menjumlahkan ya. Ini reaksi reduksi, kita salin reaksi yang MnO4 min menjadi MnO2. Kita salin MnO4 min ini akan menjadi MnO2 ya. Ini kita salin aja. 3 mol elektron 2H2O. 3 mol elektron ditambah 2H2O. Kemudian MnO2 ditambah 4OH-. Ya, di sini ini ditambah 4OH-. Ya. Kita jumlahkan di sahabat kimia dengan cara mengeliminasi mol elektronnya. Kita eliminasi mol elektronnya ya. Ini 2,
di sini 3. Supaya bisa dieliminasi, maka yang atas dikali 3, biar 6 ya. Di sini dikali 2, ya. Nah, maka pada sepanjang ini kali 3, atau pada sepanjang ini dan pada sepanjang ini kita kalikan 2, ya. Jadi kita tulis totalnya 3C2O4 pangkat 2 min ditambah 2 ion permanganat MnO4 min ditambah 12OH min ditambah 4H2O. Waduh, panjang banget nih sahabat kimia ya. Menghasilkan 6CO3 karbonat nih ya, 6CO3 2 min ditambah 6H2O ya, ditambah apa? 2 MnO2 ditambah 8OH min ditambah 8OH min. Wah, reaksi redoks itu adalah reaksi yang panjang sehingga memang menyetarakannya tidak bisa langsung. Kita harus menggunakan aturan ya, namanya aturan setengah reaksi ya. Yaitu bagaimana menggunakan, kita lihat suasana apa yang terjadi pada reaksi redoks itu, apakah suasana asam ataukah suasana basa ya. Sahabat kimia bisa lihat di sini, kalau di sini ada 12 OH min, di sini 8 OH min, ini faktanya boleh kok dicoret, ini 8, ini jadi 4 OH min, kemudian di sini H2O, di sini 6 H2O dicoret aja sehingga di sini tinggal 2 H2O. Yang jelas kita harus tahu karena nanti pada perhitungan itu yang terlibat itu adalah ion-ion yang mengandung atom yang mengalami perubahan biloks ya, yaitu pada oksalat dan karbonat ya, sahabat kimia. Ini lompat ini. Kepencet ya. Sebentar. Ini sudah mau ending. Oksalat menghasilkan karbonat dan MnO4 min permanganat menghasilkan endapan coklat mangan 4 oksida dalam suasana basa. Apa ciri khas basanya? Yaitu karena terbentuk apa? Ada tandanya di sini sahabat kimia, ada ion hidroksida. Ya, sahabat kimia. Ini suasana basa. Silahkan diulangi, mungkin panjang penjelasan pada video kali ini ya. Nah, Bu Eli ada latihan mandiri. Silahkan dilatih. Ini bisa ya diterjemahkan. Ini latihan mandiri 1. Dan ini adalah latihan mandiri 2. Silahkan berdiskusi, menjawab pertanyaan ini. Jika tidak jelas, boleh tulis di kolom chat. Terima kasih sudah menonton video ini ya, sahabat kimia. Kiranya tetap semangat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.